Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Laris Makinin dari mahasiswa KKN Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021 dari Prodi Matematika. Di sini saya melakukan KKN di desa saya sendiri, yaitu di Sewu Galur, Pedukuhan 12, RT 049 RW 024, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Dr. Nur Hadi SPD MHum. Salah satu program KKN saya adalah untuk membuat video tutorial desain aplikasi matematika sederhana dengan menggunakan MIT App Inventor dengan tujuan untuk membantu anak-anak dalam belajar matematika, terutama untuk operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Oleh karena itu, pada YouTube saya nantinya akan ada beberapa video mengenai tutorial menggunakan MIT App Inventor. Selanjutnya, sebelum kita mulai mendesain aplikasinya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu MIT App Inventor, kemudian fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya, beserta dengan kegunaannya. Untuk masuk ke MIT App Inventor, kita perlu mengetikkan pada Google, yaitu appinventor.mit.edu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik bagian Create Apps. Setelah itu nanti akan muncul pemberitahuan untuk memasukkan alamat email dan juga passwordnya. Setelah itu tampilannya akan langsung masuk ke web App Inventornya seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tab-tab yang ada pada layar ini. Pertama, tab pada bagian atas ada tab project, connect, build, setting, help. Kemudian di bagian sini adalah nama project kita. Untuk project yang saya buka kali ini, saya beri judul kalkulator 1. Kemudian ini ada keterangan screen yang sedang kita buka. Kemudian ini ada fitur untuk menambahkan screen, kemudian remove screen. Untuk MIT App Inventor ini memiliki dua layar utama. Yang pertama itu layar designer dan yang kedua adalah layar top. Yang ada pada layar sekarang ini adalah layar designer, di mana pada bagian ini kita bisa mendesain aplikasi kita, mendesain layoutnya, kemudian bentuk dari aplikasinya akan kita bentuk seperti apa. Kemudian pada bagian blok ini merupakan bagian atau tempat kerja kita untuk mendesain bagaimana aplikasi kita bisa berjalan. Yang pertama pada bagian desainnya terlebih dahulu. Pada bagian desainer nanti ada beberapa bagian, yaitu ada bagian pertama ada palette, viewer, components, kemudian properties. Pada bagian palette merupakan jendela tempat kita mengambil komponen-komponen yang dapat kita masukkan ke dalam aplikasi yang ingin kita buat, seperti ada tombol, kemudian gambar, label, dan sebagainya. Kemudian pada bagian viewer adalah tempat kita bekerja untuk mendesain aplikasinya. Kemudian ada komponen, itu di sini nantinya akan ada komponen-komponen apa saja yang sudah kita masukkan ke dalam viewer yang akan kita gunakan untuk aplikasi kita nanti. Kemudian pada bagian properties ini kita bisa mengatur warnanya, kemudian kita bisa mengatur warna, kita bisa mengatur posisi dan sebagainya. Untuk bagian palette sendiri nanti akan ada beberapa bagian lagi, yaitu ada user interface, layout, media, drawing and animation, maps, sensor, sosial, dan seterusnya. Nah, pada bagian user interface ini terdiri dari komponen-komponen yang bisa kita masukkan ke dalam viewer atau ke dalam tempat kerja kita nanti. Misalnya pada aplikasi yang kita ingin buat nanti kita membutuhkan suatu tombol, maka kita bisa memasukkan komponen button ke bagian viewernya dengan cara mendrag kemudian di drop pada bagian layarnya. Contohnya seperti pada aplikasi yang saya buat ini,
Di sini saya menggunakan beberapa tombol. Pada bagian ini, pada bagian kalkulatornya ini saya menggunakan beberapa tombol. Kemudian bagian ini saya menggunakan label. Kemudian jika kita menginginkan untuk memasukkan gambar pada aplikasinya, kita tinggal menggunakan komponen pada user interface yaitu image, sehingga kita bisa memasukkan gambar yang kita inginkan. Dan masih ada banyak lagi komponen-komponen yang bisa kita gunakan pada bagian user interface. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian layout. Pada bagian layout ini kita bisa mendesain aplikasi kita nanti, itu apakah bentuknya tabel atau secara horizontal atau vertikal. Contohnya pada bagian kalkulator ini saya menggunakan table arrangement. Pada bagian ini, tabel ini terdiri atas 4 kolom dan juga 5 baris. Kita juga bisa menyusun horizontal arrangement, yaitu kita bisa menyusun beberapa label atau beberapa button atau tombol dalam posisi horizontal dan juga dalam posisi vertikal dengan menggunakan layout yang sudah tersedia di sini. Kemudian pada bagian media, jika kita ingin mengaktifkan fitur kamera, kita bisa menggunakan kamera pada bagian media ini. Kemudian jika kita ingin mengaktifkan text to speech, sound, layer, dan sebagainya, kita bisa menggunakan komponen-komponen yang ada pada bagian media. Kemudian selanjutnya adalah drawing and animation. Jika kita menginginkan pada aplikasi kita nanti kita bisa menggambar, kita memerlukan canvas dan juga ball yang ada pada drawing and animation ini. Kemudian ada bagian maps, kemudian sensor. Nah, pada bagian sensor yang saya gunakan pada aplikasi yang saya tampilkan ini adalah yaitu sensor clock atau waktu. Di sini saya gunakan pada screen yang pertama. Di sini dapat dilihat kalau saya menggunakan sensor clock atau waktu. Nah, fungsi dari sensor clock ini di sini saya gunakan sebagai waktu agar layar saya berpindah dari screen yang satu ke screen yang kedua tanpa pengguna nanti harus mencet tombol atau menggeser layarnya. Jadi dalam waktu beberapa detik setelah aplikasi dibuka, layar pertama muncul, kemudian beberapa detik kemudian akan langsung masuk ke layar yang kedua atau screen yang kedua. Nah, kalau kita menginginkan aplikasi kita memiliki fitur seperti itu, kita bisa menggunakan bagian sensor yang komponen clock ini, dan kita bisa menggunakan sensor-sensor yang lainnya pada bagian sensor ini. Kemudian pada bagian viewer ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa mendesain aplikasi kita bisa meletakkan tombol atau gambar sesuai dengan yang kita inginkan untuk aplikasi yang ingin kita buat nanti. Kemudian pada bagian komponen ini nantinya akan menampilkan komponen apa saja yang kita masukkan ke dalam viewer. Nah, di sini kita juga bisa mengganti nama dari komponen-komponen itu yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita nantinya dalam membuat blognya. Kita juga bisa menghapus apabila kita melakukan kesalahan dalam mendrag dan mendrop komponen yang kita inginkan. Kemudian pada bagian properties. Pada bagian properties ini kita bisa mendesain, misalnya di sini ada label 1. Pada label ini saya desain backgroundnya berwarna kuning. Kita juga bisa mendesain background ini menjadi warna yang lainnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian font yang akan tampil di sini nanti fontnya seperti apa, ukurannya seperti apa, warnanya, kemudian marginnya, dan ukuran dari labelnya, dan seterusnya nanti bisa diatur pada bagian properti ini. Yang selanjutnya saya akan jelaskan untuk bagian blognya. Nah, pada bagian blog ini adalah tempat kita untuk membuat bagaimana aplikasi yang kita sudah desain itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada bagian blog ini nanti terdapat banyak sekali blog yang kita bisa susun sesuai dengan bentuknya dan sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan nanti pada aplikasi kita. Nah, jenis-jenis blognya itu nanti ada blog control yang terdiri atas blok-blok seperti ini, kemudian ada blog logic, kemudian
kemudian ada BlockMate. Nah, pada aplikasi nanti saya akan banyak menggunakan BlockMate ini karena yang saya desain adalah aplikasi matematika, sehingga akan banyak menggunakan operasi-operasi matematika. Kemudian di sini nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga ada pangkat, kemudian ada modulo, ada menghitung sin, konstan, dan sebagainya. Kemudian ada teks, dimana kita misalnya nanti pada aplikasi kita ingin menampilkan teks, maka kita gunakan blok teks ini. Kemudian ada list, dictionaries, colors untuk mengatur warna dari tampilan yang kita inginkan. Kemudian ada variabel untuk menambah variabel-variabel blok kita. Kemudian ada label prosedur. Untuk lebih jelasnya mengenai kegunaan dari blok ini nantinya mungkin akan lebih jelas saat kita sudah mulai mendesain aplikasi kita dan menyusun aplikasi kita. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian atas ini. Di bagian atas ini ada 5 tab. Ada tab project, connect, build, setting, dan help. Yang pertama tab project. Pada tab project ini ada beberapa bagian. Yang pertama my project. Di sini nanti jika kita klik akan muncul project-project yang sudah pernah kita buat, atau mungkin project yang sudah pernah kita buka menggunakan akun MIT kita. Di sini nanti tampil project-project yang sudah kita buat. Jika kita klik project ini, nanti akan langsung muncul ke layar projectnya. Nah, seperti ini. Ini adalah project yang saya beri nama matquiz 1. Nah, di sini nanti akan tampil projectnya yang sudah saya buat seperti ini. Yang selanjutnya ada start new project. Jika kita ingin untuk mendesain project baru, kita bisa mengklik new project ini, kemudian kita memasukkan nama dari project yang ingin kita buat. Kalau sudah, nanti di oke, kemudian kita bisa langsung mendesain aplikasinya. Kemudian ada import, kita bisa mengimpor dan juga mengekspor project milik orang lain untuk kita edit. Kemudian kita bisa juga mengekspor project yang sudah kita buat ke dalam bentuk file. Kemudian di sini ada fitur untuk save, kemudian ada input keysort, export keysort, delete, dan sebagainya. Kemudian ada menu connect. Nah, pada menu connect di sini fungsinya adalah untuk mengecek apakah desain aplikasi yang kita buat ini sudah bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, biasanya untuk mengecek itu kita memerlukan emulator. Emulatornya ini kita bisa menggunakan emulator melalui HP, atau juga kita bisa mendownload emulator di komputer ini sendiri. Kemudian kita bisa mengecek apakah aplikasinya itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah tab build. Pada tab build ini kita bisa membangun aplikasi dari desain yang sudah kita buat. Apabila sudah selesai dan kemudian kita ingin membuat aplikasinya, maka kita tinggal klik pada bagian build, kemudian klik yang app. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk QR code. Kemudian di sini ada setting dan ada help. Nah, demikian untuk penjelasan singkat mengenai apa itu MIT App Inventor, kemudian fitur-fitur apa saja yang ada di MIT App Inventor ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mungkin nanti akan lebih jelas jika kita sudah mulai mendesain aplikasinya. Untuk itu pada video yang selanjutnya saya akan mulai membuat video tutorial mengenai desain aplikasi matematika sederhana dengan menggunakan MIT App Inventor ini. Untuk itu sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.